Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 2012179. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ukuran-ukuran yang harus digunakan dalam menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Definisi digitalisasi di sektor publik adalah proses mengintegrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional dan layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola layanan publik, serta memfasilitas integrasi antara pemerintah dan warganya. Tujuan digitalisasi: 1. Meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses administrasi dan menggunakan teknologi untuk optimalisasi tugas-tugas rutin dan pengelolaan data yang lebih efisien. 2. Meningkatkan aksesibilitas layanan, menyediakan layanan publik secara online untuk memudahkan akses bagi warga negara. 3. Meningkatkan revolusi, menyediakan mekanisme komunikasi dan umpan balik yang lebih cepat antara pemerintah dan warga negara. 4. Meningkatkan transparansi, menghadirkan informasi dan data publik secara lebih transparan dan mudah diakses. 5. Keputusan yang lebih terinformasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan platform partisipasi dan pembuatan keputusan yang melibatkan teknologi. Ukuran-ukuran evaluasi digitalisasi. 1. Adopsi teknologi, tingkat implementasi dan penggunaan teknologi digital oleh organisasi atau individu. 2. Efisiensi operasional, pengukuran peningkatan efisiensi dan proses bisnis atau operasional akibat digitalisasi. 3. Kualitas layanan, evaluasi kepuasan penggunaan atau pelanggan terhadap layanan digital yang disediakan. 4. Ketersediaan data, tingkat aksesibilitas dan kualitas data yang digunakan dalam konteks digitalisasi. 5. Keterampilan digital, kemampuan individu atau organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif. 6. Dampak ekonomi, analisis terhadap kontribusi digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, inovasi dan lapangan kerja. 7. Inovasi, pengukuran tingkat inovasi yang dihasilkan oleh digitalisasi dalam menciptakan produk, layanan, atau proses baru. 8. Keamanan dan privasi, penilaian terhadap upaya perlindungan data dan informasi pribadi dalam lingkungan digital. Tantangan dan solusi. Tantangan: 1. Pemahaman dan keterampilan staf. Tantangan penerapan ukuran digitalisasi tidak hanya merubah secara pemerintah teknologi digital yang mungkin tidak memiliki oleh semua staf sektor publik. 2. Perlindungan data dan privasi. Tantangan keamanan data menjadi perhatian utama dalam digitalisasi sektor publik. 3. Kompleksitas data. Tantangan data yang terkait dengan digitalisasi dalam sektor publik seringkali kompleks dan tersebar di berbagai sistem. Sedangkan solusi: 1. Pemerintah dapat memperluas akses internet dan menyediakan pelatihan digital kepada masyarakat yang kurang mampu. 2. Melakukan latihan dan pengambilan secara teratur kepada staf agar memahami pentingnya digitalisasi dan cara menggunakan ukuran-ukuran yang relevan. 3. Penerapan standar keamanan data yang ketat, penggunaan ekspresi dan sistem autentikasi ganda dapat membantu melindungi data publik.
Indikator kualitas layanan digital. 1. Kecepatan pelayanan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses atau permintaan layanan secara digital. 2. Ketersediaan layanan 24 jam per 7, kemampuan layanan digital untuk diakses kapan saja tanpa batas waktu. 3. Pengalaman penggunaan, kemudahan navigasi, desain antarmuka yang institusi, dan aksesibilitas layanan digital. 4. Tingkat kesalahan, frekuensi kesalahannya, kegagalan dalam penggunaan layanan digital. Contoh ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik. 1. Partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi dalam platform diskusi online atau forum komunitas. 2. Keamanan informasi, jumlah insiden keamanan yang dilaporkan, misalnya serangan siber atau kebocoran data. 3. Keterbukaan data, jumlah data set publik yang tersedia secara online, tingkat aksesibilitas dan kemudahan penggunaan data oleh masyarakat umum. 4. Penggunaan teknologi presentase layanan publik yang tersedia secara online, misalnya pembayaran pajak, pendaftaran penduduk, dan perizinan. 5. Integrasi sistem, kemampuan sistem untuk saling terhubung dan berbagai data, misalnya data kesehatan, data diakses oleh layanan keuangan publik, penggunaan standar dan protokol terbuka untuk memfasilitasi integrasi. 6. Pelayanan elektronik, tingkat kepuasan penggunaan terhadap layanan elektronik yang disediakan, waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi online. 7. Partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi dalam platform diskusi online atau platform komunikasi, tingkat partisipasi dalam survei online atau jajak pendapat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Andini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja dan mengapa penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Penilaian kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara individual. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik yang konstitutif. Penilaian kinerja sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan karena memiliki beberapa manfaat yang berperan besar bagi perkembangan perusahaan, yaitu 1. Meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. 2. Meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. 3. Meningkatkan kinerja karyawan dan profesionalitasnya. 4. Mengidentifikasikan kredibilitas karyawan yang akan dipromosikan. Pertanyaan selanjutnya dari Reski Amelia. Mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, terutama pemerintah? Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, sangat penting karena beberapa alasan. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2. Membantu mengalokasikan sumber daya. 3. Meningkatkan akuntabilitas. 4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertanyaan selanjutnya dari Rini Julianti. Apa saja ukuran-ukuran yang paling relevan dalam menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik?
ukuran-ukuran yang paling relevan dalam menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik, yaitu 1. Keterjangkauan akses ke internet dalam teknologi informasi yang luas dalam merata di seluruh wilayah. 2. Keterampilan, kepastian dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. 3. Literasi, tingkat pengetahuan dalam kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan informasi. 4. Pelayanan, ketersediaan dan aksesibilitas, pelayanan publik yang berbasis digital, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Inklusivitas, tingkat kemampuan teknologi untuk mencapai masyarakat yang kurang beruntun dan merinjal, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Pertanyaan selanjutnya dari Izzatul Isma. Mengapa penting bagi organisasi untuk menetapkan standar kinerja yang jelas? Menetapkan standar kinerja yang jelas sangat penting bagi organisasi karena standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa karyawan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk mencapai serta memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih efektif dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya kinerja yang baik. Pertanyaan selanjutnya dari Nirwana. Bagaimana ukuran-ukuran digitalisasi dalam sektor publik dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan? Digitalisasi dalam sektor publik dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, yaitu 1. Meningkatkan transparansi digital, memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. 2. Meningkatkan efisiensi. Digitalisasi dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan pemerintah, seperti penggunaan KTP digital yang menghemat biaya kartu identitas dan pencegahan pengepulusan data kependudukan. Ketiga, meningkatkan efektivitas. Digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menghemat hingga 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari, serta meningkatkan efisiensi dalam bekerja hingga 60%. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintah, seperti melalui aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Akuntabel dalam pengelolaan pemerintah, seperti melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Adapun kesimpulan, yaitu dengan menggunakan berbasis ukuran untuk menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya transformasi digital secara holistik. Pemerintah dapat mengembangkan strategis yang komprehensif untuk mendorong transformasi digital dalam sektor publik yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.